Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragaman merupakan ciri utama kehidupan. Hingga saat ini, para ilmuwan biologi telah mengidentifikasi dan memberi nama kurang lebih 1,5 juta spesies. Jumlah tersebut di dalamnya terdapat lebih dari 250.000 jenis tumbuhan, 50.000 jenis hewan vertebrata, dan lebih dari 750.000 jenis serangga. Setiap tahun ditemukan ribuan spesies baru untuk menambah jumlah spesies yang telah teridentifikasi. Di balik keragaman yang besar, terdapat persamaan terutama pada tingkat organisasi kehidupan yang lebih rendah. Untuk memudahkan pengenalan dan identifikasi manfaat suatu organisme, para ahli mencoba mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh, dan karakteristiknya. Kegiatan pengelompokan spesies dinamakan klasifikasi. Adapun cabang ilmu biologi yang mempelajari penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies berdasarkan skema yang lebih formal disebut taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup antara lain: 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Dengan demikian, klasifikasi makhluk hidup bermanfaat untuk memudahkan manusia dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, sehingga dapat dimanfaatkan secara arif dan bijaksana. Tuhan telah menciptakan berbagai jenis organisme yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur, sudah sepantasnya lah manusia memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan arif dan bijaksana. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang mudah diamati, serta melalui hubungan kekerabatannya. Ciri yang mudah diamati antara lain bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan alat reproduksi. Klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Saat ini diketahui terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem alami, sistem buatan atau artifisial, dan sistem filogenetik. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut takson. Makin tinggi tingkat taksonnya, makin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Penggunaan takson-takson dari kategori besar ke kategori kecil pada tumbuhan dan hewan dapat kalian lihat sebagai berikut. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial sebagai berikut. 1. Nama marga dan penunjuk spesies.
Nama jenis untuk tumbuhan dan hewan harus terdiri atas dua kata tunggal yang berasal dari bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Contohnya, nama jenis tanaman mangga yaitu Mangifera indica dan nama jenis harimau yaitu Panthera tigris. Dalam penulisan nama ilmiah, kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Nama marga pada tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. 2. Nama penemu. Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies dicantumkan di belakang nama spesies. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya, Oryza sativa L. L merupakan singkatan dari nama penemunya yaitu Linnaeus. Klasifikasi dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan identifikasi ciri-cirinya. Berdasarkan identifikasi ciri-ciri, klasifikasi makhluk hidup dapat dibuat lebih mudah dilakukan jika dibuat suatu kunci yang berguna untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan atau hewan yang belum diketahui. Kunci tersebut dikenal dengan nama kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. 2. Sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. 3. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. 4. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. 5. Kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Untuk membuat kunci dikotom, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang akan diteliti. Kemudian, kelompokkan makhluk hidup tersebut menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat yang berlawanan. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi 2 kelompok hingga didapatkan ciri yang tidak dapat dibedakan lagi dalam kelompok-kelompok tersebut. Demikian tadi pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.